Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, sebaiknya kita bersyukur dahulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Karenanya lah kita semua masih bisa bertemu kembali. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sholat. Apakah itu sholat? Mari kita bahas-bahas bersama-sama ya. Teman-teman, mungkin kita sering melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Tapi sebenarnya apa sih sholat 5 waktu itu? Mungkin banyak sekali dari kita yang sudah mengetahui asal-usul dari sholat 5 waktu. Mari kita ulangi kembali sejarahnya adanya sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke langit ketujuh itu bertemu dengan para nabi-nabi dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, disuruh atau Nabi Muhammad SAW dinasihati untuk mengkorting atau mengurangi jumlah sholat itu. Akhirnya berkali-kali Nabi Muhammad naik dan turun, naik bertemu Allah Subhanahu wa taala dan turun lagi bertemu Nabi Musa. Akhirnya sampai sholat itu diperintahkan 5 waktu. Dan Nabi Musa berkata, masih berat, itu masih berat. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah berkali-kali rasanya sungkan atau tidak enak. Sudah sangat sedikit 5 waktu itu. Maka dari itu kita semua mari menjalankan sholat 5 waktu itu. Itu mungkin sedikit sejarahnya sholat 5 waktu. Teman-teman, sebenarnya apa sih makna sholat itu? Sholat menurut bahasa itu adalah ibadah atau doa. Kenapa disebut doa?
karena di dalamnya itu banyak sekali doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam sholat itu doa-doa. Tapi menurut istilah, sholat itu adalah yang mana perbuatan suatu ibadah khusus bagi umat Islam, yang mana perbuatan tersebut diawali dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu menurut istilah. Jadi menurut bahasa, sholat itu adalah ibadah atau doa. Di dalam sholat itu banyak sekali doa-doa. Dan sholat waktu itu dihukumi fardu ain bagi setiap orang yang mukallaf. Teman-teman, kemarin atau dulu kita sudah membahas tentang orang mukallaf, atau bisa kita artikan orang mukallaf yang wajib sholat 5 waktu itu adalah orang yang sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Jadi orang gila itu tidak mengerti tentang baik dan buruk, maka itu orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Dan orang mukallaf itu bisa kita artikan orang yang sudah dewasa, mengerti yang mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Itu orang mukallaf. Maka barang siapa yang meninggalkan atau menolak kewajiban sholat 5 waktu, maka mereka itu dihukumi orang kafir. Sudah jelas ya? Berarti orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dari duhur, asar, subuh, isya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat 5 waktu harus dikerjakan, itu wajib. Jadi jika mereka menolak, maka mereka dihukumi orang kafir. Orang kafir itu, kafir sendiri itu adalah menurut bahasa itu adalah meninggalkan. Jadi orang kafir itu menolak, tidak mau menjalankan ibadah. Kalau menurut istilah, orang kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran dan selalu menjalankan kesalahan. Itu orang kafir. Jadi bisa diartikan orang kafir itu orang yang selalu menolak kebenaran. Maka dari itu teman-teman, mari kita menjadi orang mukallaf yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu tersendiri bagi anak-anak, kita semua diperintahkan supaya anak-anak itu disuruh sholat. Kapan waktunya? Ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Jadi kalau
umur mereka sudah 7 tahun, maka hendaklah mereka disuruh untuk sholat. Teman-teman, karena anak usia segitu, umur anak-anak yang masih kecil itu masih mudah sekali perintahnya, apalagi ditakut-takuti nanti tidak diberi uang saku, itu mereka pasti akan takut. Maka cara melatih mereka itu masih mudah, tidak sulit. Beda lagi kalau mereka sudah dewasa, maka itu sangat sulit sekali. Anak kecil itu ibarat sebuah mawar atau pohon, yang mana jika pohon itu masih kecil, masih enak kalau dipupuk, masih bisa dibengkak-bengkokkan seperti mawar yang masih muda, masih kecil, itu masih bisa diatur, dibengkak-bengkokkan, masih enak. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, jika dibengkokkan sedikit saja, itu biasanya patah, itu mawar. Sama saja dengan kita. Kalau kita dilatih sejak kecil, dilatih baik, dipupuk, diajari agama-agama, disuruh untuk sholat, maka mereka akan terlatih ketika dewasanya. Itulah teman-teman. Dan jika mereka sudah berumur 10 tahun, kita apakan ya enaknya? Jika umur 10 tahun kok nggak mau sholat, kita pukul. Tapi jangan sampai terlaluan ya. Cara memukul mereka hanya cukup dengan sedikit saja, jangan sampai menyakitkan. Artinya memukul di sini mungkin tidak sampai mereka marah, tapi cukup mungkin pakai sandal atau apa gitu. Jangan sampai memukul pakai besi, nanti malah membuat bahaya mereka. Ya, memukulnya cukup dengan sapu lidi atau dengan tangan kita, ayo sholat, harus sholat, gitu saja. Mungkin anak-anak umur segitu masih bisa manut dengan perintah kita. Bahayanya tadi, orang yang tidak mau melakukan sholat 5 waktu, bagi mereka itu sangat-sangat menyakitkan atau sangat-sangat menyedihkan. Sudah menjadi orang kafir dan mereka akan digolong-golongkan bersama Raja Fir'aun, Qorun, dan sebagainya. Pokoknya golongan-golongan orang kafir. Teman-teman, sholat itu sangat penting loh bagi kita semua. Salah satunya itu adalah sholat itu untuk interaksi atau kita berhadapan dengan Allah, interaksi antara hamba dan Tuhannya. Dekat-dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika kita sholat, rasanya itu dingin sekali atau enak, nyaman,
Itu kalau orang yang bisa meraksanakan atau merasakan sholat dengan khusyuknya atau dengan tenang, pasti enak sekali merasakan nikmatnya sholat. Dan teman-teman, sholat itu adalah cahaya bagi kita semua, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, wassalatu nurun. Wassalatu nurun, itu salat adalah cahaya. Ya teman-teman, salat itu adalah cahaya. Dari hadis di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa salat itu bisa menjadi cahaya. Cahaya dalam hati, bisa membuat hati kita tenang, hati kita cerah, tidak gelap. Karena rata-rata orang yang sering melakukan sholat itu hatinya atau tingkah lakunya itu pasti baik, karena dalam hatinya itu ada cahaya yang sangat terang, cahaya penerang, yaitu sholat. Tidak mungkin orang yang sholat itu melakukan kejahatan. Itu sholat adalah cahaya. Di dalam hatinya pasti sangat cerah, tidak ada kegelapan. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Dan sholat itu adalah cahaya di alam kubur kita. Besok ketika kita sudah meninggal dunia, sholat itu akan menjadi cahaya penerang bagi kita. Bukan cuma di dunia saja menjadi cahaya, tapi di alam kubur sholat itu juga akan menjadi penerang bagi kita semua. Teman-teman, maksud dari penerang di alam kubur adalah besok ketika kita sudah dikuburkan, maka datanglah seekor ulet atau ular, yang mana ular itu akan memakan badan kita akan digrogoti oleh ulat-ulat dan hewan-hewan yang ingin memakan tubuh kita. Tapi dengan sholat 5 waktu itulah kita akan diselamatkan. Ulat-ulat itu akan memulai memakan dari kaki kita, tapi sholat kita itu bisa berkata, hei, jangan makan dari situ, karena orang ini sering melakukan sholat 5 waktu. Lalu mereka menggerogoti dari arah tangan mereka, tangan orang yang sholat. Tapi jenazah orang yang sholat ini itu ditolong oleh sholatnya,
Jangan lewat situ kamu. Orang ini sering melakukan sholat tangannya lalu melewati mata. Jangan orang ini selalu melakukan matanya untuk melakukan sholat. Pokoknya dari arah manapun, ular-ular atau ulat-ulat ini dan hewan-hewan lain yang ingin menggerogoti tubuh orang yang selalu sholat 5 waktu, itu tidak akan bisa, karena fadilah dari sholat 5 waktu tersebut. Sholat ini akan menjadi cahaya di alam kubur kita dan bisa menjadi penolong kita semua. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sholat sendiri itu akan bisa menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat. Orang-orang sama-sama kehausan, orang-orang pada saat itu sangat kepanasan ketika waktu itu di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu semuanya kebingungan. Ada yang merasakan kegelisahan yang sangat, tapi orang yang sering melakukan sholat 5 waktu, mereka akan merasa tenang dan mereka tidak pernah kecewa, dan wajah mereka akan mencorong atau bersilau, mengkilap seperti cahaya yang sangat terang. Itulah tanda-tanda orang yang sering melakukan sholat 5 waktu. Tubuh mereka akan bercahaya seperti kilauan cahaya. Teman-teman, sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Jika sholat kita itu bagus, amal-amal yang lain mungkin akan ikut bagus. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Dan jika sholat 5 waktu kita itu jelek, maka amal-amal yang lain itu akan ikut jelek. Itulah teman-teman, mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Dan ada lagi fadilah dari sholat 5 waktu, teman-teman. Fadilahnya adalah bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang munkar. Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya sholatnya dianggap sebagai penghalang dari kejelekan, ya sholat itu jadi penghalang. Tapi jika orang itu cuma sholat cuma untuk menggugurkan kewajiban, itu biasanya ya itu saja yang didapat. Tapi jika memang dia berniat sungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 5 waktu tersebut, maka ketika selesai sholat ia akan menjadi lebih baik dan
tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar lagi. Teman-teman, ada ayat yang menerangkan tentang sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji atau munkar, yaitu surat Al-Ankabut yang artinya Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Ankabut 29:45. Teman-teman, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat itu bisa menghindarkan seseorang itu dari perbuatan jelek. Maka dari itu, mari kita memperbanyak atau memperbaiki sholat kita semua. Teman-teman, mungkin cukup sekian itu saja dulu. Yang penting sholat 5 waktu itu ada 5. Yang pertama yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 sholat waktu itu harus kita jaga semampu-mampunya, yaitu harus kita jaga dan wajib kita jaga. Jika kita melalaikan atau meninggalkannya, maka kita dihukumi kafir. Teman-teman, ya cukup sekian itu saja dari saya. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar, atau ada salah kata yang saya ucapkan, kalian boleh membenainya melalui komentar. Kita semua adalah makhluk biasa, manusia biasa yang banyak salah. Maka dari itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.